Jumpa lagi di Audio TV. Ya, laptop merek lokal yang satu ini harusnya masuk dalam daftar rekomendasi laptop kami dari awal tahun 2023. Kalau dia muncul lebih cepat di pasaran. Sayangnya waktu kami buat di situ ini belum datang ya. Harganya sekitar 8,9 juta rupiah. Prosesornya Intel Core generasi ke-12 tapi bukan seri U. Ini seri P, 28 watt dengan 12 core di dalamnya. Masih ingat harganya? 8,9? Ya, biasanya laptop dengan prosesor seperti ini harganya di atas 10 juta rupiah. RAM-nya bisa di-upgrade sampai 64 GB, layarnya 2,5K, IPS 99% sRGB. Ya, yang satu ini adalah Axio MyBook Saga 12. Oke, menarik ya. Mari kita langsung bahas aja mulai dari spesifikasi utamanya. Untuk prosesor seperti kami bilang tadi, Intel Core i5 1240p. Codename-nya Alder Lake, fabrikasi Intel 7, base power-nya adalah 28 watt. Dia punya 12 core dan 16 thread yang ada 4 performance core atau P-core dan 8 efficient core atau E-core. Intel Smart Cache-nya 12 MB. Integrated graphics-nya adalah Intel UHD Graphics. Sebentar dulu, itu kalau konfigurasinya single channel, tapi dia berubah jadi Intel Iris Xe Graphics kalau konfigurasinya adalah dual channel untuk memori ya. Integrated graphics ini dilengkapi dengan 80 execution unit. Untuk memori atau RAM bawaannya adalah 8 GB DDR4 3200 MHz single channel. Tapi tenang, dia punya 2 slot SODIMM. Jadi RAM-nya dengan mudah dapat di-upgrade kapasitasnya dan diaktifkan konfigurasi dual channelnya. Menurut Axio, maksimum kapasitasnya adalah 64 GB. Tentunya karena RAM-nya itu DDR4, jadi biaya upgrade-nya juga murah nih dibandingkan kalau yang pakai DDR5. Storage-nya untuk yang kami uji adalah 256 GB M.2 NVMe PCIe Gen 3, ya Gen 3. Menurut Axio, slot M.2-nya support PCIe Gen 4x4 dengan kapasitas hingga 2 TB. Nanti kita tes ya. Nah, intinya kalau mau upgrade harusnya bisa jadi yang lebih tinggi, lebih kencang dan yang jelas lebih besar ya. Untuk wireless connectivity dia menggunakan modul Intel Dual Band Wireless AC3168. Ini support Wi-Fi AC dan Bluetooth versi 4.2. Untuk kapasitas baterainya ada di 53,58 Wh. OS-nya Windows 11 Pro. Untuk body form factor-nya adalah clamshell. Materialnya polikarbonat, warnanya grey untuk yang kita uji ini ya. Untuk desainnya ini cenderung simple dan minimalis, jadi cocok ya untuk yang tidak mau tampil mencolok-mencolok banget gitu. Punggung layarnya pun dibuat nyaris polos dengan hiasan hanya logo X khas Axio di sudut atas. Tulisan Axio pada area bingkai bawah pun dibuat lebih kecil ukurannya, jadi nggak terlalu mencolok sekarang. Uniknya, bagian bodi yang tampilannya paling meriah justru ada pada area bawah laptop yang justru jarang dilihat orang. Axio menghias bagian bawah laptop dengan grafik siluet kota metropolitan yang menampilkan sejumlah bangunan ikonik seperti Tugu Monas, Wisma 46, dan masih banyak lagi. Untuk ukuran, panjangnya 36,2 cm, lebar 24,2 cm, dan ketebalan 2,33 cm. Bobot laptop ini adalah 1,95 kg. Untuk chargernya 255 gram. Ini adalah charger 65 watt ya. Jadi total kalau dibawa-bawa adalah 2,21 kg. Lumayan berat ya sebetulnya. Tapi kita terus aja dulu ya. Untuk display ukurannya, nah kenapa tadi beratnya segitu? Karena ukuran displaynya adalah 16 inci. Ini adalah ukuran layar yang besar dan sebetulnya kekinian. Ini cocok untuk yang butuh layar luas untuk aktivitas hariannya. Resolusinya juga bukan Full HD tapi 2560 x 1600 pixel. Jadi aspek rasionya adalah 16:10, lebih tinggi dari yang 16:9. Ini adalah panel IPS. Nah, menurut Axio, tingkat kali gambutnya adalah 99% sRGB. Nah, berdasarkan pengukuran kami, tingkat kecerahan maksimumnya ada di 401 nits saat berada dalam ruangan. Ini tergolong tinggi sih ya. Sementara color gamut coveragenya adalah 93,8% sRGB dan volumenya di 100,7% sRGB. Sepertinya kalau laptop lain udah akan bilang 100% sRGB aja ini. Oke, jadi ini kalau mau dipakai untuk content creation atau nonton film pasti tetap oke ya. Layar laptop ini menggunakan permukaan yang non-glare, jadi lebih nyaman digunakan karena nggak banyak pantulan-pantulan. Nah, bingkai layarnya sudah menggunakan desain yang cukup tipis di sisi kanan dan kirinya. Bingkai atas dan bawah juga dibuat cenderung tipis, jadi lebih modern aja penampilan di bagian layarnya ini. Menariknya, engsel layarnya ini masih bisa dibuka lurus hingga 180 derajat, jadi seperti laptop kelas profesional di sini. Ya, ini membuat penggunanya dapat dengan mudah menunjukkan tampilan layar ke lawan bicara di depannya, kalau misalnya mungkin presentasi di atas meja yang kecil.
Laptop ini dilengkapi dengan kamera 2 megapiksel dengan kemampuan menangkap gambar dan merekam video dengan resolusi hingga 1200p 30 fps, aspek rasio 4:3. Nah, untuk kemampuan kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, bisa dilihat di belakang saya, jalanan lagi ramai oleh kendaraan, jadi keadaan di sekitar saya sangat bising sekali. Jadi gimana kualitas rekamannya? Ya, bisa dilihat di belakang saya, jalanan lagi ramai oleh kendaraan, jadi keadaan di sekitar saya sangat bising sekali. Jadi gimana kualitas rekamannya? Ya, rekaman ini dibuat dengan menggunakan kamera dan mikrofon yang ada di laptop Axio MyBook Saga 12. Jadi gimana kualitas rekamannya? Ya, laptop ini dilengkapi dengan 2 buah speaker dengan arah keluaran suara ke alas laptopnya. Suara yang dihasilkannya sebetulnya agak kurang ya rasanya di telinga kami ya, walaupun nggak terlalu mengecewakan. Hanya saja mengingat ukurannya, rasanya ini lebih pas kayak di laptop 10 inci mungkin atau 11 inci gitu ya. Jadi, kalau ingin menikmati audio di sini sebaiknya ditambahkan dengan speaker atau pakai headphone. Untuk konektor, di sebelah kiri ada satu Kensington lock slot, ada satu DC in, ada satu USB 3.0 5Gbps, ada satu HDMI, dan ada satu USB-C 3.0 5Gbps. Menariknya, konektor ini ternyata dapat digunakan untuk ngecas laptop yang satu ini. Konektor ini juga mendukung display output dengan protokol DisplayPort. Nah, beralih ke sisi kanan, ini ada satu micro SD card reader, satu USB 2.0, satu USB 3.0 5Gbps, 1 gigabit Ethernet, ya masih ada Ethernet di sini, dan ada satu 3,5 mm audio combo jack. Beralih ke keyboardnya, tombol keyboardnya menggunakan desain dan tata letak khas laptop Axio dengan tambahan tombol numpad, jadi memudahkan pengguna saat melakukan input angka ya di sebelah kanan tentunya ya. Menariknya, ukuran tombol anak panah tetap dibuat sama dengan tombol yang lainnya, jadi tetap nyaman untuk digunakan. Cukup disayangkan, keyboard di laptop ini tidak dilengkapi dengan backlit ya. Untuk touchpad, posisinya itu cenderung center to body. Ukurannya lumayan besar dan memanjang dari tombol spacebar hingga menu key ya. Lanjut ke security-nya, laptop ini dilengkapi dengan fitur privacy camera shutter yang merupakan penutup fisik untuk kamera. Jadi privasi pengguna tetap aman, walaupun mungkin kameranya mau dihack tetap aman, kan bisa ditutup. Sekarang kita bicara soal aspek coolingnya. Sistem pendingin laptop ini dilengkapi dengan 2 buah heat pipe tembaga dan 1 kipas pendingin. Untuk arah pembuangan udara panasnya itu ke arah belakang menuju engsel layar. Nah, kita lanjut ke aspek performa. Kita tes pakai Cinebench R15, kita looping 20 kali untuk lihat konsistensi performanya seperti apa. Skor tertinggi yang dicapai adalah 1656 poin dengan sustain di sekitar 1410 sampai 1430 poin. Itu kalau dicolok ke listrik. Nah, kalau tidak dicolok ke listrik, kita lihat bahwa skornya mencapai 1699 poin dengan skor sustain sempat berada di atas 1400-an poin sebelum akhirnya turun sedikit di bawah 1400 poin. Jadi kurang lebih mirip ya performanya dicolok atau nggak dicolok listrik ya. Nah, untuk suhu kerjanya di Cinebench ini kita lihat di awal pengujian prosesor bisa mencapai 94 derajat Celcius. Suhu prosesor kemudian mengalami penurunan dan stabil di kisaran 77 sampai 80 derajat Celcius walaupun kadang-kadang ada lompatan ke kisaran 91 derajat Celcius saat pertama kali si Cinebench-nya mulai lagi iterasi berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke aplikasi beneran aja deh ya. Adobe Premiere Pro sisi 2023. Kita tes pakai video Full HD tapi yang 60 fps ya, panjangnya 2 menit 7 detik. Kalau konfigurasi seperti bawaannya aja single channel 8GB ini semua saya dalam waktu 3 menit. Kalau dual channel 2 kali 8 GB atau 16 GB total selesai dalam waktu 2 menit 18 detik. Sementara itu kalau OpenCL-nya digunakan ya, single channel 8 GB itu 5 menit 5 detik, sementara untuk dual channel 2 kali 8 GB itu 2 menit 39 detik. Wah, ini berarti salah satu laptop yang kalau pakai OpenCL sedikit lebih lambat ya. Oke, kita lihat suhu kerjanya sekarang. Di durasi awal pengujian, suhu prosesor sempat mencapai 92 derajat Celcius sebelum akhirnya turun ke kisaran 77 sampai 80 derajat Celcius. Berarti suhunya dibiarin tinggi dulu biar performanya tinggi, kemudian dijaga supaya tidak kepanasan. Ya, cenderung aman ini ya. Kita lanjut ke DaVinci Resolve 18, software video editing versi gratisnya ini. Videonya lagi-lagi 1080p 60 fps. Single channel 8GB selesai dalam waktu 9 menit 54 detik. Dual channel 2 kali 8GB selesai dalam waktu 5 menit 15 detik. Nah, untuk suhu kerjanya, biasanya DaVinci tinggi, tapi kali ini enggak. Ternyata bisa dijaga di 70 sampai 80 derajat Celcius saja.
Aman sekali di sini. Oke, kita lanjut ke gaming gimana? Iya dong, dites dong buat gaming walaupun nggak pakai grafik card tambahan, pakai integrated aja kita coba. Tapi konfigurasinya langsung dual channel. Jadi ini adalah Iris Xe namanya ya. Untuk Dota 2 1280x800, fastest settingnya render scale di 100% kita dapat 60 sampai 110 fps. Beralih ke CS:GO 1280x800, settingan di low kita dapat 80 sampai 160 fps. Valorant 1280x800, settingan di low kita bisa dapat 100 sampai 170 fps. Asik ini ya. Lalu Genshin Impact 1280x800, setting lowest render scale di 1 ya, stabil di 60 fps. Lalu GTA 5 1280x800 normal, tessellationnya di off kita masih bisa dapat 50 sampai 80 fps. Nah, selama main GTA 5 ini 30 menit, kita lihat bahwa suhu prosesor terjaga di kisaran 70 sampai 80 derajat Celcius. Sementara suhu permukaan bodinya selama 30 menit, kita lihat area keyboard paling panas ada di sekitar tombol angka 9 dan huruf U dengan suhu mencapai 40 derajat Celcius. Untuk area tombol lain untungnya suhunya tidak setinggi itu. Sementara untuk area body paling tinggi itu kami temukan di dekat lubang pembuangan udara panas yang mencapai 48 derajat Celcius. Tentunya untuk area palm rest suhunya aman di bawah 35 derajat Celcius. Nah, kita beralih ke storage test. Dengan kristal di Smart kita dapatkan bahwa SSD bawaannya ini kecepatan bacanya ada di 1881 Mbps dan kecepatan tulisnya di 1773 Mbps. Performa SSD-nya ternyata ya cukup oke lah ya, mengingat ini SSD. Tapi kok rasanya bisa lebih kencang lagi ya? Kan katanya bisa PCIe Gen 4. Nah, jadi kami coba menguji slot M.2 ini dengan pakai SSD PCIe Gen 4x4 yang ukurannya 2 tera dan hasilnya adalah kecepatan bacanya di 6917 Mbps dan tulisnya di 6639 Mbps. Jadi terbukti ya bahwa slot M.2 di laptop ini memang mendukung SSD PCIe Gen 4x4. Hasilnya kenceng parah, baik baca maupun tulis. Sayangnya memang dia tidak bisa di-expand, cuma ada satu slot itu doang. Oke, kita lanjut ke battery life. Menggunakan brightness 50%, volume 25%, setting layar tetap di 2,5K. Kita putar video 1080p dan hasilnya adalah 9 jam 30 menit. Ini adalah hasil yang wajar rasanya untuk layar sebesar ini ya. Dan terutama mengingat bahwa ukuran baterainya itu bukan yang 70 atau 80 watt hour. Oke, kita lanjut untuk charging. 30 menit pertama dia akan terisi 27%. Sementara itu dari kosong sampai full dia butuh waktu 3 jam 24 menit. Ini tergolong lama sih chargingnya ke 100%. Tapi kalau dilihat lagi ya, dalam waktu 2,5 jam baterai sebetulnya udah terisi 98%. Jadi 2% terakhirnya ini yang lama banget sebetulnya. Oke, untuk harga, Axio mencantumkan harga 8.999.000 dengan garansi selama 1 tahun. Ya, harga yang sangat terjangkau untuk performa yang ditawarkan. Untuk bonus pembeliannya tentunya Windows-nya sudah bawaan dan dia dapat tas laptop di situ. Nah, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, bodinya besar, tapi ini wajar karena ukuran layarnya memang besar, 16 inci. Yang disayangkan adalah bobotnya yang agak berat kalau mengingat bahwa tidak ada GPU tambahan di dalam laptop yang satu ini. Kemudian berikutnya, RAM bawaannya itu masih single channel, tapi ya harganya 8,9 juta juga sih. Ya, jadi sangat disarankan untuk upgrade ke dual channel supaya performanya lebih kencang. Lagian DDR4 nggak mahal-mahal amat kan? Lalu kapasitas SSD bawaannya terasa kecil. Lagi-lagi mengingat harganya cukup wajar sebenarnya ya. Nah, kemudian waktu chargingnya sampai 100%, kalau benar-benar mau 100% full tergolong agak lama di sini. Dan terakhir kita melihat bahwa standar default package-nya itu belum mendapatkan Microsoft Office. Dari sisi menariknya, ini adalah laptop paling murah saat ini yang pakai Core i5 1240p yang sudah terkenal kenceng di sini ya. Performa prosesornya tergolong tinggi untuk kelas harganya dan stabil performanya. Bahkan pakai baterai pun performa seperti itu bisa dicapai ya. Dan lalu dia masih kuat gaming tipis-tipis dengan integrated graphics, apalagi kalau dipakein dual channel, lebih mantep ini ya. Suhu kerjanya masih dalam batas aman. Dia punya 2 slot SODIMM jadi RAM-nya dengan mudah bisa di
di-upgrade, RAM-nya DDR4 juga, gampang upgrade-nya. Slot M.2-nya bisa menampung SSD PCIe Gen 4x4. Jadi kalau mau lebih kencang lagi, masih bisa banget. Layarnya, wah ini salah satu yang paling hebat di sini ya. Layarnya IPS 2,5K 99% sRGB. 100 deh, boleh deh 100 ya. Ini cocok bahkan untuk content creation, dan kalau buat nonton jelas ini mantap ya. Konektor juga melimpah. USB-C-nya bahkan bisa untuk ngecas laptop ya. Dan dia sudah menggunakan Windows 11 Pro di sini. Ya, Axio MyBook Saga 12 ini merupakan kejutan yang nggak terduga di awal tahun 2023. Siapa yang mau nyangka kalau laptop Intel Core i5 1240p bisa didapatkan dengan harga 8,9 juta rupiah. Bahkan performanya nggak jauh beda dengan laptop sejenis lainnya yang harganya lebih tinggi ya. Nah, kalau kalian mencari laptop berlayar lebar, prosesor kencang untuk multitasking, laptop ini sangat cocok dan terhitung murah untuk kebutuhan tersebut. Mau mengerjakan Excel dengan banyak banget tab, nggak ada masalah di sini. Untuk kreator dan desainer ini juga lumayan cocok ya. Video editing sampai 1080p 60 fps lancar. Editing Photoshop atau aplikasi desain gambar yang lainnya juga harusnya kencang di sini. Pada akhirnya rasanya sulit untuk tidak merekomendasikan laptop terbaru Axio yang satu ini. Terlebih lagi mengingat harganya yang murah untuk semua hal yang ditawarkannya. Saya Didi Irfan, Jagat TV.